pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang penelitian tindakan kelas. Ya, jadi kita hari ini akan membahas mengenai penulisan artikel penelitian tindakan kelas. Gitu, ya. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak ingin tanya siapa yang tahu apa itu penelitian tindakan kelas? Ya, silakan Mas Ivan. Izin menjawab Bapak, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi pembelajaran di kelas. Oke, bagus sekali ya. Adakah yang setuju atau ada jawaban lain? Setuju semua ya. Oke, jadi memang penelitian tindakan kelas ini berfokus pada masalah-masalah yang ada di kelas yang nantinya guru atau kalian sebagai calon guru nanti itu akan menganalisis dan mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang di kelas dan kalian selesaikan dengan solusinya. Nah, ini adalah target kita nanti adalah menulis artikel yang nanti akan disubmit di jurnal nasional terakreditasi. Ya, jadi sebelum masuk ini, Bapak akan menunjukkan dulu bahwa ini sesuai dengan RPS kita ya. RPS sudah ada semua. Nah, nanti kalian bisa lihat di dalamnya juga. Nah, ini adalah CPMK, yaitu kita masuk ke capaian yang ketiga, yaitu mampu merancang proposal dan laporan hasil pelaksanaan PTK dalam bentuk artikel. Nah, nanti tagihan-tagihannya nanti akan saya periksa secara berkala, tidak setiap pertemuan. Nah, oke, kita masuk ke penulisan artikel. Kalau tadi saya tanya tentang artikel PTK atau penelitian tindakan kelas, sekarang saya tanya siapa di sini yang pernah menulis artikel? Siapa? Belum pernah semuanya? Oke. Maka dari itu kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis artikel dengan baik dan benar. Oke ya. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan, itu pasti ada yang namanya latar belakang masalah ya. Jadi latar belakang masalah itu kalian akan meneliti tentang masalahnya itu apa. Nah, masalahnya itu apa yang kalian lakukan. Terus rumusan masalahnya, rumusan masalah itu adalah kalian merumuskan masalah, mengidentifikasi masalahnya apa saja yang ada dalam kelas. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, pasti ada tujuannya. Ada manfaatnya juga, ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah seperti misalkan kalian meneliti di kelas berapa, jadi biar tidak tersebar kemana-mana, fokus ke situ. Definisi operasional ini adalah definisi yang kalian nanti ada judul ketika kalian itu ada definisi. Jadi kalian jelaskan per variabel itu tentang definisinya. Misalkan meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan model tim Berkshire, berarti nanti definisi operasionalnya misalkan ada kemampuan berbicara, ada tim Berkshire itu apa. Nah, latar belakang masalah itu adalah kondisi ideal atau seharusnya seperti apa ya. Lalu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas atau temuannya. Jadi nanti kalian tuliskan juga ada argumen atau alasan. Nah, argumen itu sumber primer atau mutakhir ya, dimana sumber ini kalian bisa cari di artikel jurnal ya, sumber dan mungkin di Scholar itu boleh, itu di 5 tahun terakhir. Lalu ada solusi yang ditawarkan, solusinya apa? Nah, ini adalah rumusan masalah tadi, menggambarkan ini ya, variabel atau faktor yang teliti. Nah, ini tujuannya. Lalu ini ada manfaatnya, ada manfaat teoretik dan praktis. Kalau teoretik itu mengarah pada hasil teori penelitian, yaitu pembelajaran apa itu. Lalu praktis itu mengarah pada hasil yang diperoleh oleh guru, siswa atau peneliti lanjutan. Ini adalah ruang lingkup tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini definisi operasional tadi tentang variabelnya. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang bab 1 ini? Belum ada. Oke, kita lanjutkan ke bab yang kedua. Hal ini tentang kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini adalah sumber referensi rujukan 5 tahun terakhir. Jadi berdasarkan teori atau penelitian yang relevan. Jadi kalian nanti bisa menambahkan penelitian-penelitian yang relevan atau yang sesuai dengan judul kalian. Ya. Nah, ini isinya
Nah, ini metode ini adalah rancangan penelitian. Ada rancangan penelitian itu memuat tentang PTK pastinya, ya. Jadi kehadiran dan peran peneliti, nanti kehadirannya seperti apa, peran penelitinya seperti apa. Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah yang kalian teliti. Nah, kelas berapa orang. Data dan sumber data. Nah, data dan sumber data ini adalah instrumen apa saja data-data yang kalian perlukan. Misalkan seperti observasi, dokumentasi, ada wawancara, angket, dan lain sebagainya. Lalu ada analisis data. Ini kita skip. Oke lah. Terakhir ini ada bab 4 hasil dan pembahasan, itu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah kalian, di mana kalian nanti menjabarkan, mendeskripsikan apa saja hasil temuan kalian selama kalian mengamati proses belajar di kelas, gitu ya. Nah, terakhir kesimpulan dan saran itu adalah kesimpulan itu merangkum semuanya, mulai dari pembahasan, analisis sampai dengan masalahnya apa, gitu ya, ditulis dalam bentuk paragraf. Tidak ada pendapat karena itu adalah murni dari kalian dan mengedepankan kontribusi pemecahan masalah. Jadi saran juga dijabarkan berdasarkan kesimpulan yang ditujukan kepada guru atau peneliti lanjutan. Nah, ini adalah daftar pustaka, yaitu referensi sumber rujukan diusahakan 5 tahun terakhir. Jadi kalian nanti silakan mencari di jurnal nasional seperti di Scholar atau Garuda atau yang lain, ya, 5 tahun terakhir. Ya, jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai artikel bisa ini ya. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang menulis artikel dengan baik dan benar, ya. Jadi nanti saya akan menagih kepada kalian semua untuk artikelnya. Untuk yang pertama kita tidak artikel dulu, jadi kita tanyakan per bab aja, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 tadi ya. Jadi nanti silakan nanti per bab nanti akan saya periksa, atau kalian juga bisa memberikan masukan. Setelah itu nanti kalian akan submit ke dalam jurnal nasional dan akreditasi. Sinta boleh 4 sampai 6 saja, yang gratis saja, tidak perlu yang berat. Apakah ada pertanyaan mengenai penulisan artikel? Silakan kalau mau ada pertanyaan, atau mungkin sudah pernah melihat yang namanya artikel tentang PTK? Sudah pernah? Nah, coba ceritakan kita. Kalau PTK itu sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, membahas tentang masalah-masalah yang ada di dalam kelas, Bapak. Jadi sebaiknya juga itu dilakukan oleh guru langsung, Bapak. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa mungkin perlu persetujuan dulu dari guru atau wali kelas, Bapak. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Silakan nanti, Bu. Jadi di dalam artikel penelitian tentang khas itu, aku melihat ada beberapa siklus Pak di dalamnya. Siklus. Iya, biasanya tuh 2 sampai 3 siklus. Jadi kalau kita baca itu di siklus kemudian di siklus pertama belum sampai hasil yang diinginkan Pak. Nah, terus dilanjutkan dengan siklus kedua. Jadi memang PTK ini memang bersiklus ya. Kalian tahu ada siklus 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, siklus itu dikatakan berhasil bila mencapai paling tidak 75% dari total hasil siswanya, nilainya gitu. Sehingga kalau tidak berhasil bagaimana? Ya kita lanjutkan ke siklus-siklus berikutnya. Siklusnya misalkan sampai 10 ya nggak apa-apa, tapi kita harus melihat lagi berarti itu ada yang salah mungkin dari model atau dari metode atau dari pendekatan yang kita lakukan. Ya. Nah, sekarang untuk tugas hari ini itu kalian silakan mencari referensi jurnal sesuai dengan judul yang sudah kalian buat. Jadi silakan kalian mencari di Google Scholar, ya. Silakan dicari. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ada kesulitan Tiara? Enggak ada. Sudah ketemu jurnalnya? Oh, lagi dicari. Oke. Arifah sudah ketemu jurnalnya? Oke ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan jurnal, nanti kalian bisa bisa share ke saya. Nanti silakan di-download template-nya. Jadi jurnal itu masing-masing ada template-nya ya.
ada template-nya di situ, nanti kalian download, kalian sesuaikan dengan di situ, sehingga kalian nanti penulisan artikel itu sesuai dengan apa yang ada di situ. Gitu, ya. Kalian pelajari dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, sudah menemukan semuanya? Kalau yang sudah menemukan, silakan mengemukakan pendapatnya itu dari mana jurnalnya, mungkin dari Sita berapa, atau apa namanya untuk penerbitannya kapan. Nah, Vivi sudah ketemu Vivi? Masih nyari. Memang agak susah ya, memang karena kita belum terbiasa untuk mencari jurnal, gitu ya. Ya. Oke, kalau begitu sambil kalian mencari jurnal, nah nanti sekalian saya memberikan tugas untuk di minggu depan. Setelah kalian mencari jurnal, nanti silakan disusun untuk mulai bab 1 ya, bab 1 sampai dengan bab 5. Dan kalian juga bisa mencoba untuk ketika kalian nanti sudah jadi, silakan tulisan kalian nanti dimasukkan ke dalam artikelnya, jurnalnya, gitu ya, ke dalam template artikelnya. Seperti itu. Oke, hari ini saya rasa cukup sekian. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira kita apa yang kita dapatkan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo silakan menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi yang Bapak sampaikan hari ini itu terkait tentang PPK atau penelitian tindakan kelas, yang mana hal ini adalah analisis masalah yang dilakukan guru di dalam kelas sehingga akan dicari solusinya dalam beberapa siklus. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, ada yang lain mungkin? Ada yang berbeda? Sama semua? Setuju nggak dengan? Setuju. Oke, nanti kita hari ini sudah belajar tentang masalah-masalah yang ada di dalam PTK, tentang penulisan PTK, dan juga nanti tagihan kalian adalah membuat artikel yang nantinya disubmit di jurnal nasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi